saya akan memberitahukan untuk berjalannya persembahan. Jemaat akan dimulai dari bagian belakang dan akan dipandu oleh majelis yang bertugas. Itu saja, dimohon perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat diundang berdiri. Dan kita akan dipandu dengan tata ibadah minggu keempat. Kita muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17, bait pertama dan kedua, Tuhan Allah hadir. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali kita muliakan nama Tuhan dari Reminder 3 nomor 32. Marilah bersandar pada Al-Masih. Marilah bersandar pada Al-Masih. Pujian dan hormat padanya tinggi. Oleh firman kami terus menang, sambil harapan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkanlah pembacaan tata hidup baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran,
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat diundang berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga 10. Demikian bunyinya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Kau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengaku dosa isi bumi. Kasihani dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Hidup yang penuh berbeban. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Yesaya 1 ayat 18. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Putih bersih. Sebelum kita memasuki doa, pembacaan dan pewartaan firman dari kitab Kejadian pasal 4 yang akan kita baca nanti, ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Adapun sebelum kita memasuki pembacaan Alkitab, kita awali untuk mendengarkan surat pernyataan yang akan disampaikan oleh hambanya. Diminta dengan hormat Ibu Kekasih, didampingi oleh Ketua Kelompok 5. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Pornika Ahung Sangiang Andemora, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 1965, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Enim nomor 99, RT 003 RW 03, Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan sadar kembali pada kepercayaan saya semula, yaitu agama Kristen, semenjak tahun 2016 hingga saat ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan benar, sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain, dan bersedia bertanggung jawab bila mana ada gugatan dan di luar atau secara hukum. Kiranya Roh Tuhan menolong saya. Dibuat di Jakarta tanggal 22 Oktober 2021. Dengan dibacakan surat pernyataan saat ini, membuktikan bahwa untuk menjadi militia Kristi Jemaat Allah. Mari Kejadian 4 ayat 1-6 kita siapkan. Kemudian ketika kita menemukan bacaan ini, biarlah Alkitab tetap terbuka,
Lalu kita akan berdoa. Kita membuka Kejadian pasal 4 ayat pertama hingga 16 dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali ya Allah, bersyukur tak terhingga bagimu yang adalah penjaga yang abadi bagi kami. Tuhan telah mendengar hamba-Nya ketika dia memberi diri menjadi murid-Mu. Dia ingin tinggal bersama Tuhan. Bersama seluruh warga Jemaat Gemis Mahanaim dan seluruh simpatisan mengucap syukur untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat-Mu ya Tuhan. Kuasai hati pikir hamba-Mu dan semua kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah pewartaan ini jadi hanya karena Tuhan dan kenan Tuhan. Inilah pinta kami di dalam Kristus firman yang hidup lagi kudus. Amin. Kita akan membaca berbalasan dari kisah yang disampaikan oleh Musa dalam Kejadian 4 ayat pertama hingga 16. Kain dan Habel, kita berbalasan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombalanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya kepadanya, apakah telah berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, batas inilah pembacaan Alkitab. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Haleluya.
persembahan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 27. Sambil jemaat membawakan persembahan ke depan, kita muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 367, bait pertama dan kedua, padamu Tuhan dan Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua karena anugerah dan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan pada kesempatan yang indah ini juga, kami boleh mempersembahkan persembahan syukur kami. Biarlah Engkau berkati persembahan syukur kami ini sebagai penopang di tengah-tengah gereja kami. Bapa, berkati yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah mereka takut akan Tuhan. Ya Bapa, ajar kami untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
tidak ada hidup tanpa pergumulan. Tapi yang ada adalah jalan keluar. Kisah dua darah dari anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel, memiliki karakter yang berbeda. Si sulung bernama Kain dan dia adalah petani. Dan si bungsu adalah Habel sebagai gembala kambing domba. Habel dalam bahasa Ibrani artinya sia. Dia adalah si bungsu dari dua bersaudara. Dan dari dua pekerjaan yang berbeda ini, mereka menghadirkan pemberian yang juga berbeda. Pemberian dalam bentuk persembahan korban yang dibawa oleh Kain dan juga yang dibawa oleh Habel. Kita membaca dalam bacaan tadi bahwa dari Kain dia memberi persembahan korban dari hasil tanahnya. Dan juga bagi Habel persembahan korban yaitu dari anak sulung kambing dombanya dan lembunya. Dari dua pemberian ini ternyata diterima dan tidak diterima. Itu satu konsekuensi. Ternyata dari bacaan tadi menyampaikan bahwa persembahan yang diberi oleh Habel itu mengindahkan Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Tuhan mengindahkan persembahan korban dari seorang Habel, tapi untuk Kain Tuhan tidak mengindahkan. Ini merupakan catatan prasasti bahwa akan menghadirkan kecemburuan, akan menghadirkan benci, akan menghadirkan marah yang menyelimuti hati Kain. Ini bahwa keinginan hati, keinginan diri, dan dengki, ini yang terjadi di kemudian. Sebagai bukti dari kecemburuan, benci, amarah menyelimuti Kain, maka diajaklah Habel untuk pergi ke padang. Terjadilah pembunuhan bagi seorang bungsu yaitu Habel. Dan ternyata manusia bisa bersandiwara, manusia bisa berbohong, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Dengan tanya dari Tuhan kepada Kain, di mana adikmu? Lalu Tuhan juga bertanya, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Kalau dia berbuat baik, tidak akan mungkin wajahnya akan berubah. Tapi karena dia berbuat dosa, di depan pintu sedang menanti, kata Tuhan. Dan inilah kejatuhan manusia karena iri, dengki, benci, dendam. Dan ini bertumbuh subur dan bermuara pada kematian seorang Habel. Respon Kain terhadap pertanyaan Tuhan bahwa di mana adikmu? Dijawab di ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Tuhan tahu
apa yang sedang terjadi. Pembunuhan bukan hanya sekedar fisik yang sedang terjadi dewasa ini. Pembunuhan karakter pun sedang tumbuh subur. Bagaimana caranya? Kita selalu mempersalahkan orang. Kita lebih benar dari orang lain. Sebenarnya di tengah panas hati jadi penyejuk, bukan jadi kompor. Itu yang harus diharapkan. Kita lebih mudah menilai orang lain ketimbang diri kita sendiri. Dan kepada Kain, hukuman harus berlangsung karena dia telah membunuh. Dan ini catatan pertama dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh Musa. Adanya pembunuhan terjadi. Dan Tuhan dikatakan dalam bacaan tadi mengutuk Kain. Di mana tanah tempat terjadi pemukulan dan pembunuhan tidak akan memberi hasil. Dan juga hukuman yang harus diterima oleh seorang Kain. Dia menjadi seorang pelarian dan pengembaraan di bumi. Dan itu yang harus diterima sebagai respon Tuhan untuk Kain yang melakukan tindakan kejahatan. Marak dewasa ini bunuh-membunuh segampang itu. Suami membunuh istri, ya, orang tua membunuh anak, membunuh karena merampas harta benda. Dan luar biasa. Lalu respons Kain kepada Tuhan di ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan dari hadapanmu seorang pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah aku akan membunuh aku. Kesadaran Kain bahwa akan ada pembunuhan terjadi pada dirinya. Tapi yang menarik di sini, bahwa ternyata ketika membangun hubungan dengan Tuhan, maka ada jalan keluar yang dihadirkan Tuhan. Di ayat 15 dikatakan firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Respon Tuhan ketika Kain menyampaikan bahwa tentulah aku akan dibunuh. Orang jahat. Tetapi Tuhan mengatakan sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Dahsyat, itulah Tuhan. Tuhan tidak pernah mendendam, Tuhan pun mengasihi. Nah, inilah yang harus dilihat oleh kita. Seberdosa apapun, sejahat apapun di depan mata kita, orang-orang yang di sekeliling kita, kita jangan secepat itu mengutuk dia. Tapi lihat, ujung-ujungnya adalah kasih. Di balik penghukuman, ujung-ujungnya kasih. Dan ini harus dimiliki oleh citra kekristenan dalam iman percaya. Ketika mau mengakui Tuhan dalam kondisi di tengah kesulitan, persoalan, dan tantangan hidup, maka Tuhan akan siap membuka ruang-ruang untuk kita hidup. Tuhan akan memakai kita. Kita akan menjadi pelayan Tuhan, diaken penatua. Tentunya kita semua tidaklah sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Persoalan adalah hentikanlah pengalaman yang lama yang menyakitkan itu. Kuburkanlah virus-virus yang membangkitkan kita untuk menoleh ke belakang. Tapi kuburkan virus-virus itu dan kita lihat ke depan yang lebih baik. Terkadang kita hanya melihat kesalahan yang setitik tapi bisa merusak susu sebelanga. Terkadang kita hanya melihat kesalahan dan perbuatan baik tidak pernah kita intai dan kita lihat.
Tapi Tuhan ternyata di balik hukuman ada kasih. Tentunya semua kita maukah hidup dalam kasih Tuhan? Pasti semuanya akan mau untuk hidup dalam kasih Tuhan. Karena itu mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita jangan pernah lengah dengan kondisi kita. Kita bersyukur bahwa kita boleh berjumpa lagi di gedung ibadah ini. Walaupun pada batas-batas tertentu sesuai prokes dan aturan Menteri Kesehatan. Dan tadi minta maaf untuk semua. Kita harus tertunda 25 menit ibadah dimulai. Karena ada gangguan multimedia. Dan bersyukur ada yang merespon, siap, sabar menunggu. Kalau mungkin tidak siap, so marah-marah. Tapi biarlah, jangan kita membalas amarah itu. Tapi kita berdoa, Tuhan akan buka jalan sekali kelak. Kita berperang dengan roh-roh yang ada di angkasa. Roh-roh yang siap menghadang kita. Roh-roh di mana mau menghancurkan keimanan kita. Ingat prasasti yang terjadi pada diri seorang Kain. Mau mengajak kita untuk lebih fokus lagi kepada iman. Untuk kita menguasai diri lagi. Agar supaya kita dilihat, aduh luar biasa anak-anak Tuhan. Jadi ketika ibu bapak nanti terpilih menjadi diaken dan penatua. Yang harus dikatakan, langkahkan kakimu, berilah dirimu untuk Tuhan pakai. Lepas kelebihan dan kekurangannya, Tuhan akan memperlengkapinya. Ingat, lupakanlah masa lalumu dan lanjutkanlah hidup barumu yang diperbaharui oleh Tuhan. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita diajak dalam kisah ini bahwa Tuhan menghukum, tapi Tuhan mengasihi. Jauhkanlah hidup kita untuk terus dalam berbagai siara hidup untuk tidak saling mempersalahkan, tapi untuk saling membangun. Biarlah yang menyakitkan berlalu dan yang baru Tuhan hadirkan, yaitu hidup dalam tuntunan Tuhan. Pengembaraan kita masih jauh, tapi ingat, dalam pengembaraan hidup kita, bangunkan hidupmu dengan Tuhan. Maka Tuhan juga akan berpengapa dalam keberadaan kita. Tinggal menghitung hari lagi. Kita akan memasuki Natal. Semua kita sudah sedang terlibat dalam persiapan. Tetapi yang diminta adalah persiapan hati. Untuk menjadi alat Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Maukah kita diberkati? Kalau mau diberkati, hiduplah selalu dengan Tuhan. Tuhan siap menggendong kita. Tuhan siap memelihara kita. Tuhan siap menyembuhkan kita. Tuhan siap membuka semua hidup kita. Dan hidup kita diberkati olehnya. Selamat bersyukur untuk seorang perempuan, Ibu Pornika Ademora. Yang secara tegas berjanji untuk terus berada bersama Tuhan yang adalah pemilik hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Menjadi saksi dari momentum baru sebagai pengikut Yesus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman sambil berucap demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan seluruh simpatisan, mari kita membawa pinta tulus kita di mezbah doa pagi hari ini. Kita berdoa secara pribadi lepas pribadi, lalu saya akan masuk pada doa syafaat. Berdoalah ketika kita mau memberi hidup kita di mana Kristus ada bersama kita. Bagimu ya Allah, ucap terima kasih atas anugerah-Mu bahwa kami boleh beribadah saat ini karena Engkau. Multimedia yang tadinya mengalami gangguan, tapi belas kasih-Mu boleh berlangsung ibadah ini. Dan biarlah Tuhan di dalam nama Yesus, kami sepakat menolak kuasa-kuasa yang menghalangi setiap kehidupan dan peribadatan kami. Di mezbah doa ini pun teringat kami untuk kekasih-kekasih kami, orang tua, saudara-saudara kami yang sedang bergumul di tengah kondisi tubuh lemah sakit. Ibu Lukas Kanang, Ibu Diamanti Makaluas, Ibu Bawimbang Mananeke, Saudari Meis Kelerus, Ibu Bogar Esther, Ibu Katrin Bawole, Ibu Manongga Karlina, Ibu Kaliwuge Tatengkeng, Ibu Bleseran Lantemona, Ibu Tindage Bukits, Ibu Lumiu Juria, Ibu Malumbot Hasibuan, Ibu Malumbot Sulasri, Bapak Reiner Malumbot, Ibu Laheba Makairo, Penatua Bapak Krismos Kudati, Saudara Misye Karel, Ibu Sumalenda Sakudu, Ibu Selvia Humiang, Pendeta Emeritus Eta Talede Barakati, Ibu Mandik Makawangkel, Ibu Bidara Sabaru, Ibu Diamanti Salindeho, Ibu Wuri Sugiarto, Bapak Sorts Bansaleng, Ibu Salindeho Kuemba, Bapak Yan Makahinda. Ke-27 orang tua dan saudara yang sedang mengalami perawatan di rumah, biar tangan mujizat Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Dan orang-orang yang melayani ketika orang tua dan saudara karena tubuh lemah dan sakit diberikan ketekunan, kesabaran, terlebih kesehatan, percaya ada Tuhan yang siap menopang. Berdoalah kami untuk seluruh jemaat kami dan simpatisan kami yang berada di KWP 1 sampai dengan 9, yang merayakan hari jadi, hari pernikahan, hari meraih kesuksesan atas semua anugerah Tuhan. Ada bilangan perpanjangan usia terhadir semenjak tanggal 18 Oktober sampai hari ini. Kami percaya untuk hamba-Mu Garda Alamaesa Antoni, Stefanus Rindu, Oscar Adrianto, Denilson, Lauren Alimbalu, Helvik Agustinus Mose, Fardi Karis Bagaten, Yudi Yodan Mewo, Emi Stefani Budiman, Stefali Matea Srikan, Mary Octavia Bogar, Brian Yanis Jefferson Kansil, Jeser Temi Manuahe, Octavian Takahepis, Berti Walelangi, Kinara Olvi Tuage, Johan Lumakeki, Prangki Hanok, Devita Clara Hanok, Eden Lee Lohige, Jonathan John Rolf, Meti Delvia Israel, Francisco Adilis,
Everson Makasihis, Ibu Sulastri, Joane Arveria Muhede, Miguel Esrom Orimus Tindage, Octavianus Krista, Bapak Kurdianto, kekasih kami Nadia Resita, Octavianus Kalibato, Octavianet Televari, Meske Ganap, Demetrius Tamaka, Fibola Kathleen Budiman, Selviana, Karen Haputs Gandaria, Brian Salindeho, Endang Suryan Mini, Ronald Jeffrey Siregar, Angelika Sefanye. Mereka ada dalam genggaman setiamu yang menghadirkan kebahagiaan atas perpanjangan usia. Sukacita menjadi milik mereka, anugerah ilahi penyertaan ada berpihak dari Tuhan. Kami terus berdoa juga para jemaat yang memperlengkapi diri memasuki pernikahan semenjak dibacakan, Tuhan kiranya memberi kesehatan, kekuatan, memberi kebijakan di tengah meniti hari menanti pemberkatan nikah kudus. Panitia pemilihan Majelis Diaken Penatua periode 2021 sampai 2026 disanggupkan dan dimampukan untuk menjalani panggilan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Badan Pekerja Majelis, Badan Pengawas Program Perbendaharaan Gereja, Komisi Aset, Komisi Multimedia, Komisi Musik, Tim Respon COVID. Tuhan ada bersama senantiasa di tengah gayung pelayanan yang terus terbangun sampai hari ini. Berdoa kami untuk pegawai kantor, pegawai yang ada setiap hari, PHM, kostor, bahkan juga sopir. Engkau menyertai senantiasa. Setiap program di tahun 2021 ini, baik dalam pelaksanaannya, bahkan pun dalam peribadatannya, Engkau ada bersama senantiasa. Para pelayan dan seluruh jemaat terberkati karena Tuhan. Di hari keberkatan ini Tuhan mempercayakan para hamba-hambanya dalam pelayanan secara khusus di pukul 9 ini Tuhan, untuk Majelis KWP 5 dan 8, mereka telah memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Diberkati senantiasa ya Allah. Organis Saudara Hosea Grande Antoni, Engkau tolong semua dengan sukacita dalam pelayanan ini. Kasih dan rahmat-Mu melingkupi kami. Anak-anak tumbuh kembang pendidikan perkuliahan, bahkan pun yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, Tuhan campur tangan di dalamnya. Hamba juga tetap berdoa ya Tuhan, kesehatan yang teranugerah dari-Mu untuk semua kami. Bahkan yang bekerja di darat, di laut, sebagai pengusaha Tuhan Engkau berkati mereka masing-masing. Yang bekerja pun di darat, Engkau anugerahkan hikmat selalu. Kami bersama seluruh jemaat, Engkau hadirkan kesehatan dan kekuatan untuk terus mendoakan Presiden bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, para menteri bersama keluarga, legislatif, yudikatif bersama keluarga, TNI, Polri, ASN bersama keluarga. Apapun yang dijelang dalam sebuah kehidupan, Tuhan Engkau bersama. Engkau berikan kekuatan, kesabaran yang utuh bagi hamba-Mu. Sebagai wakil-Mu yang memimpin negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah semakin hari semakin kuat, semakin sehat, semakin mempercayakan hidup dituntun oleh Setia Bapa di sorga. Ampuni yang justru melakukan hal yang tidak dibenar di mata Tuhan. Karena itu sendengkanlah pinta ini, telinga-Mu untuk pinta ini. Tak terucap dan terucap, percayalah kami Kristus penyempurna, yang menyempurnakan doa ini, yang mengajak kami berdoa bersama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Selama-lamanya. Amin. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimohon kesediaannya sejenak untuk mendengarkan beberapa pengumuman dalam warta jemaat pada ibadah Minggu 24 Oktober tahun 2021 di Jemaat Gemis Mahanaim, Jalan Enggano nomor 52 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yang melayani ibadah pada hari ini jam 9 WIB adalah Pendeta Ibu AI Lantemona Salenda STH, dibantu anggota majelis KWP 5 dan 8, organis Saudara Hosea Antoni, beserta dengan tim multimedia. Atas pelayanan Pendeta Ibu AI Lantemona Salenda STH, tim multimedia dan juga organis, kami majelis jemaat dan anggota jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan akan dibagikan melalui WhatsApp grup di KWP masing-masing. Kemudian pengumuman tambahan. Yang pertama, ibadah KWP 1 sampai dengan 9 akan dilaksanakan melalui platform Zoom setiap hari Rabu pukul 18.00 WIB. Meeting ID dan password Zoom akan dikirimkan melalui WhatsApp grup di KWP masing-masing. Yang kedua, jadwal kehadiran ibadah Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di Gemis Mahanaim Jalan Enggano nomor 52 adalah KWP 2 dan 9. Sedangkan untuk yang di Jalan Melur 1 nomor 5 adalah KWP 1 dan 3. Form akan dibagikan melalui WhatsApp di grup KWP masing-masing. Yang terakhir adalah pengumuman pernikahan. Ada 3 pengumuman pernikahan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim dengan tutup apa belum buka nih? Bahwa pada hari tanggal Sabtu 30 Oktober 2021 jam 11.00 WIB bertempat di Gemis Mahanaim Jalan Enggano nomor 52 Tanjung Priuk hendak melangsungkan pernikahan nama Bernard Palulun, tempat tanggal lahir Mangkutana 23 Oktober 1980, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Jalan Swasembada Barat 3 nomor 33 RT 8 RW 9, Kelurahan Kebun Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Anak laki-laki dari suami istri ayah, Bongga Palulun, masih hidup di Makassar. Ibu Helena Bombo, almarhumah, sudah meninggal di Jakarta. Dengan nama Marcella Ignatia, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Januari 1990, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Swasembada Barat 3 nomor 10 RT 8 RW 9, Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Anak perempuan dari suami istri ayah Paulus Sugianto, almarhum, sudah meninggal di Klaten. Ibu Regina Serli Yulian Zakawerus masih hidup di Jakarta. Demikian pengumuman ini kami umumkan. Pertama, hari Minggu 17 Oktober 2021 dan kedua hari Minggu 24 Oktober 2021. Pengumuman pernikahan yang kedua. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim dengan ini mengumumkan bahwa pada hari tanggal Minggu 31 Oktober 2021 pukul 12.00 WIB bertempat di Gemis Mahanaim Jalan Melur 1 nomor 5 Tanjung Priuk hendak melangsungkan pernikahan nama
Hendrik Dulak Philip, tempat tanggal lahir Ondong Siau 23 Agustus 1993, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Kebantenan 3 nomor 22 RT 7 RW 7, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Anak laki-laki dari suami istri, ayah Markus Philip almarhum sudah meninggal di Siau. Ibu Analicia Toli almarhumah sudah meninggal di Siau. Dengan nama Melani Tambelangi, tempat tanggal lahir Jakarta 4 Mei 1988, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Kelapa 2 nomor 32, RT 3 RW 3, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Anak perempuan dari suami istri ayah, Victor Tambelangi, masih hidup di Siau. Ibu Yulin Manginsela masih hidup di Siau. Demikian pengumuman ini kami umumkan pertama hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Pengumuman pernikahan yang terakhir. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim dengan ini mengumumkan bahwa pada hari tanggal Sabtu 6 November 2021 jam 13.00 WIB bertempat di Gemis Mahanaim, Jalan Enggano nomor 52, Tanjung Priok, hendak melangsungkan pernikahan nama Marcel Erik Parera, tempat tanggal lahir Jakarta 13 Maret 1988, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Tugu Indah, RT 11 RW 6, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Anak laki-laki dari suami istri ayah, Johannes Markus Parera, masih hidup di Jakarta. Ibu Naomi Salomince Sohuat, masih hidup di Jakarta. Dengan nama Octavia Dorcas Resimaran, tempat tanggal lahir Jakarta 27 Oktober 1991, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Bandar nomor 44, RT 4, RW 6, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Anak perempuan dari suami istri, ayah, Daniel Jamie Resimaran, masih hidup di Jakarta. Ibu Trisna Rahel Kansil, masih hidup di Jakarta. Demikian pengumuman ini kami umumkan. Pertama, hari Minggu 24 Oktober 2021 dan kedua hari Minggu 31 Oktober 2021. Dimohon kepada ketiga calon apabila hadir pada ibadah saat ini dipersilakan berdiri. Baik, terima kasih. Barang siapa merasa berkeberatan terhadap pernikahan ini, kiranya dapat mengajukannya kepada majelis jemaat setempat atau langsung kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat selambat-lambatnya seminggu sebelum peneguhan pernikahan dilaksanakan. Jakarta, 19 Oktober 2021, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim, Ketua Pendeta Ailan Temona Salenda STH, Wakil Sekretaris Penatua Mary Dauhan. Untuk kehadiran pada ibadah saat ini, pria 21, wanita 19, anak 3, majelis 16, jumlah keseluruhan 59 orang. Demikian pengumuman tambahan untuk minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat diundang berdiri
Bersama kita muliakan nama Tuhan dari PKJ 249, bait pertama dan yang ketiga, ya Tuhan kuatkan imanku. Dikasihi Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah, kita akan melanjutkan juang iman kita dalam harap berkat-Nya mengiringi setiap tapak langkah hidup kita. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita kembali muliakan nama Tuhan untuk mengantar pendeta dan majelis ke depan mimbar. Kidung Jemaat 406 bait yang pertama, ya Tuhan bimbing aku. Bersama
Happy Sunday semua. Para majelis katanya foto.